Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabar kalian? Baik. Alangkah baiknya kita sebelum memulai pembelajaran, coba tolong disiapkan dulu terlebih dahulu berdoanya. Oleh siapa? Budi? Ya. Ya, silakan Budi. Sebelum belajar kita baca doa, baca di dalam hati masing-masing. Mulai. Baca doa selesai. Sekarang Bapak akan memberikan materi yang berjudul itu dinamika penyelenggaraan negara dalam konteks NKRI dan negara federal. Nah, di sini ada peta konsep yaitu di sini tuh dinamika penyelenggaraan negara dalam konteks negara dan negara federal. Nah, di sini ada dua. Nah, yaitu proses penyelenggaraan negara dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang kedua proses penyelenggaraan negara dalam konteks federalisme. Nah, di sini penyelenggaraan negara dalam konteks NKRI yaitu konsep negara kesatuan, federalisme dan karakteristik NKRI. Yang ketiga, perkembangan penyelenggaraan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, dan proses penyelenggaraan negara dalam konteks federalisme itu adanya karakteristik negara federal. Nah, di sini kan ada bentuk negara kesatuan dan negara serikat. Negara kesatuan itu negara NKRI. Nah, kalau negara serikat yaitu negara federalisme. Nah, di sini ada proses penyelenggaraan dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, menurut C.F. Strong dalam buku yang berjudul A History of Modern Political Constitution, nah, negara kesatuan adalah bentuk negara yang memiliki kedaulatan tinggi, berada di tangan Pemerintahan pusat. Kesatuan dengan asas sentralisasi adalah negara kesatuan yang segala sesuatunya langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat. Dengan asas ini dapat menghemat biaya. Nah, adanya kesatuan peraturan, adanya kemajuan yang merata. Kelemahannya itu yang pertama, birokrasi tidak efisien. Nah, yang kedua, demokrasi terhambat. Yang ketiga, daerah tidak diberi tanggung jawab mengurus rumah tangganya sendiri. Undang-Undang 1945 Pasal 25A. Di sini negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batasnya dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Contohnya seperti Indonesia kan mempunyai banyak pulau. Nah, di situ diaturlah oleh undang-undang. Nah, adapun negara kesatuan itu merujuk kepada undang-undang seperti wilayah, dari wilayah daerah pusat itu merujuk kepada undang-undang. Nah, kesatuan wilayah itu yang mencakup yang pertama Politik. Nah, kesatuan politik, kedua kesatuan hukum, ketiga Kesatuan sosial budaya. kesatuan sosial budaya, keempat Kesatuan pertahanan dan keamanan. nah, kesatuan pertahanan dan keamanan. Kenapa kesatuan wilayah ini mencakup ada 4 bagian? Nah, karena semua ini diaturnya oleh undang-undang agar semua itu berjalan dengan lancar gitu. Walaupun perkembangan sistem pemerintahan Indonesia. Nah, sistem perkembangan sistem di Indonesia dari tahun 1945 hingga sekarang adalah sebagai berikut. Jadi perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia itu dari tahun ke tahun ada beberapa yang berbeda. Nah,
dalam sistem pemerintahan periode 1945 sampai 1949. Nah, yang dimana di situ yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno Hatta, Presiden Indonesia yang pertama. Sistem pemerintahannya itu dipegang oleh Insinyur Soekarno itu yaitu konstitusi, dan beliau itu merujuk kepada undang-undang. Nah, dalam lamanya periode itu dari 18 Agustus sampai 1945 sampai 7 Desember 1949. Nah, untuk negaranya itu ada yang tahu kan? Pasti tahu dong. Ya apa? Kesatuan kan. Nah, bentuk pemerintahnya itu republik. Nah, sistem pemerintahannya itu presiden. Ya. Nah, konstitusinya itu yaitu merujuk kepada Undang-Undang 1945. Nah, ini pun ada lama periodenya itu 20 Desember 1949 sampai 15 Agustus 1950. Nah, di sini pergantian tahun itu yang bersifat federasi. Nah, bentuk pemerintahannya itu republik. Pada kala itu sistem pemerintahannya yaitu parlementer semu koalisi parlementer. Nah, konstitusinya konstitusi RIS ya. Sistem pemerintahan pada periode 1949 sampai 1950 pun menganut pada undang-undang UUDS, konstitusinya UUDS 1950. Nah, dalam sini itu sistem pemerintahan itu parlementer. Nah, bentuk negara itu kesatuan. Dalam tahun periode pemerintahan 1959 sampai 1966 itu orde lama. Nah, anak-anak coba di sini kan ada sistem pemerintahan periode 19 sampai 1966 sampai 1998. Nah, di sini orde baru. Nah, di sini kan bentuknya itu ada kesatuan. Nah, bentuk pemerintahan republik. Nah, di sini sistem pemerintahannya masih presiden. Nah, adapun konstitusinya yaitu Undang-Undang 1945. Nah, sistem pemerintahan periode 1998 sampai sekarang masih sama, yaitu masih presiden, dan bentuk pemerintahan juga masih republik. Nah, bentuk kesatuannya yaitu masih Kesatuan Republik Indonesia. Nah, proses penyelenggaraan dalam konteks negara federal itu negara federal adalah negara serikat atau negara bersusun jamak terdiri atas beberapa negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat. Dalam negara federal, negara bagian memiliki wewenang membentuk konstitusi sendiri dan wewenang mengatur organisasi sendiri dalam rangka konstitusi federal. Nah, selanjutnya, dalam negara kesatuan, wewenang membentuk undang-undang yang lebih rendah atau lokal tergantung pada badan pembentuk undang-undang pusat. Pada negara federal, wewenang pembentuk undang-undang adalah pusat. Bagaimana anak-anak? Memahami kan? Nah, sampai di sini aja materinya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, Bapak sekarang akan bertanya kepada kalian. Nah, kan sebelum itu sudah diterangkan. Nah, Bapak ingin tahu, coba kepanjangan dari pengertian dari DOP itu apa sih? Coba ada yang tahu? Siapa? Saya Pak. Ya, so Budi. Apa? Ini daerah otonom
Ya, daerah otonomi baru. Ada Bapak satu pertanyaan lagi. Bapak ingin bertanya, mengapa otonomi daerah itu penting bagi Indonesia? Nah, mengapa otonomi penting, sangat penting untuk Indonesia? Coba ya. Karena untuk kemajuan bangsa Indonesia dan bisa bersaing era global. Nah, ya betul sekali. Nah, sekarang tuh di era global itu sangat kalau tidak ini akan ketinggalan ya. Makanya di situ di era global kita harus bersaing gitu ya, terutama untuk Indonesia. Begitu saja materi yang Bapak bisa sampaikan. Semoga kalian bisa memahami dan bisa belajar kembali untuk untuk saling memberikan pengetahuan kepada teman-temannya, agar teman kalian juga bisa mengetahui pengetahuan yang sudah Bapak ajarkan. Nah, semoga kalian diberikan kesehatan terus. Amin. Nah, jangan lupa pakai masker, jangan lupa minum yang banyak, agar badan sehat dan patuhi protokol kesehatan dalam corona COVID-19 ini. Ya sudah, Bapak akhiri saja ya. Assalamualaikum